Selamat pagi, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari dimanapun berada. Shalom, berkah dalam. Berjumpa kembali dengan Sugeng Pramono dalam renungan Matius 6 ayat 1 sampai 6, ayat 16 sampai 18, berpuasa. Hari ini tanggal 18 Februari 2026 kita merayakan Hari Rabu Abu, Hari Puasa dan Pantang, sebuah perayaan yang membuka masa Prapaskah. Di masa yang penuh rahmat dan berkat ini, bersama gereja kita hendak meneladani Tuhan Yesus yang berpuasa dan berpantang selama 40 hari. Jika Yesus berpuasa dan berpantang untuk mempersiapkan dirinya sebelum berkarya di tengah-tengah bangsa Israel, umat Kristen berpantang dan berpuasa untuk mempersiapkan diri menyambut hari raya kebangkitan Yesus dari kematian. Inilah yang membedakan puasa dan pantang yang dilakukan Yesus dan yang kita lakukan. Persamaan dari keduanya adalah bahwa puasa dan pantang adalah sebuah masa persiapan, sebuah masa di mana kita dibentuk secara rohani agar lebih dekat dan fokus hanya pada kerajaan Allah. Hal menarik yang kita lakukan setiap tahun adalah memulai masa yang agung ini dengan menandai dahi kita dengan abu. Itulah alasannya perayaan hari ini disebut Hari Rabu Abu. Tradisi ini tentu sudah sejak lama dilakukan oleh gereja, meskipun harus diakui bahwa bacaan-bacaan kitab suci hari ini tidak disinggung sedikit pun tentang penggunaan abu atau debu. Meskipun begitu, tradisi penggunaan abu ini sangat tepat dan sangat teologis. Abu atau debu adalah benda yang sering dianggap kotor, dianggap sebagai sampah atau sesuatu yang harus dibuang. Dari pengalaman hidup sehari-hari, kita dapat merasakan betapa sering kita terganggu oleh debu. Anda dapat membayangkan betapa jengkelnya seorang ibu jika rumahnya selalu dipenuhi dengan debu, atau seorang pengendara kendaraan bermotor yang harus menutup mulutnya di jalanan yang berdebu. Ya, debu adalah sesuatu yang dianggap tidak berguna, sesuatu hina, sesuatu yang mengganggu. Namun sadarkah kita bahwa debu akan menjadi akhir dari hidup kita sendiri? Sungguh suatu hal yang sangat mengagumkan bahwa gereja mengajak kita menyadari arti dari debu yang hina ini dan tidak berguna pada masa Prapaskah ini. Dalam Injil kita mendengar bahwa Yesus mengajarkan kita cara memberi sedekah, berdoa dan berpuasa yang benar. Ketiga hal yang disebut oleh Yesus ini merupakan tindakan ulah bakti yang khas pada masa Prapaskah. Memberi sedekah, berdoa, dan berpuasa yang diajarkan Yesus harus dilakukan tanpa mencari muka, tanpa mendapat imbalan, pujian dari orang lain, apalagi untuk kepentingan kampanye seperti yang dilakukan oleh para calon pemimpin bangsa ini. Unsur egosentris harus jauh dari ketiga ulah bakti ini. Pertobatan dan kasih kepada sesama harus menjadi motivasi yang menggerakkan kita melakukan ulah bakti ini.
seperti abu atau debu yang tampak hina dan tidak pernah menyombongkan diri. Demikianlah kita hendaknya melaksanakan tindak ulah bakti selama masa Prapaskah ini. Kita patut bersyukur bahwa Tuhan memberi sebuah kesempatan bagi kita mempersiapkan diri menuju kemenangan Paskah. Oleh karenanya, janganlah disia-siakan kesempatan penuh rahmat ini agar mahkota kemuliaan tidak diambil dari kita. Salam dan doa, Tuhan memberkati. Amin.